3 masih di toko dan penemuan subtema 3. Ayo menjadi penemu kegiatan pembelajaran yang pertama. Nah, pembelajaran hari ini melanjutkan dari pembelajaran yang sudah lalu. Yang sudah lalu kita sudah mempelajari tentang beberapa penemu, ya, seantero dunia. Coba siapa yang masih ingat? Apa saja atau siapa saja penemu yang sudah kita pelajari beberapa waktu yang lalu? Ya, Rosli. Siapa? Michael Babbage. Itu adalah penemu. Oh, Michael Paradise. Kalau itu kan Charles Babbage ya. Kalau Michael Paradise itu penemu apa? Arus listrik. Betul. Kita sekarang bisa belajar pakai fokus, menghidupkan kipas, menghidupkan lampu itu karena adanya arus. Betul. Terus penemu apa lagi? Ya, siapa? Ya, penemu apa? Lampu hijau ya. Tuh. Ada lagi? Baru 2 ya. Kemarin kita sudah belajar penemu televisi, penemu lampu lalu lintas, penemu roda. Terus yang baru kemarin Charles Babbage itu penemu apa? Pensil, ya. Nah, sejumlah penemu itu kalian harus banyak baca supaya diingat lebih lama. Karena pengetahuan yang seperti itu kayak penemu-penemu ya, itu adalah pengetahuan yang harus sering dibaca. Baiklah, kalau kemarin-kemarin kita belajar penemu dari luar, terus namanya aja kita sulit untuk menyebutkan. Nah, hari ini kita akan belajar. Nah, siapakah beliau? Iya, walaupun ibu crop, ibu foto, tetapi kalian sudah tahu bahwa beliau adalah B.J. Habibie, ya. Nah, fakta dari tokoh yang tadi. Yang pertama adalah merupakan presiden ketiga Republik Indonesia. Setelah siapa? Yang pertama adalah presiden, yang kedua, yang ketiga adalah Bapak B.J. Habibie, yang kebanggaan Indonesia. Rasa kelihatan semua. Nah, kita mulai. Nah, ini ya. Baharudin Yusuf Habibie merupakan nama lengkap dari B.J. Habibie. Beliau lahir pada 25 Juni 1936 di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Presiden ketiga Indonesia ini menempuh pendidikan SMA di SMA Kadago, Kota Bandung pada tahun 1954. Ia kemudian melanjutkan pendidikan di ITB. Baharudin Yusuf Habibie merupakan nama lengkap dari B.J. Habibie. Beliau lahir pada 25 Juni 1936 di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Presiden ketiga Indonesia ini menempuh pendidikan SMA di SMA Kadago, Kota Bandung pada tahun 1954. Ia kemudian melanjutkan pendidikan di ITB atau Institut Teknologi Bandung. Namun, hanya beberapa bulan di ITB, kemudian ia memutuskan untuk mengikuti jejak teman-temannya untuk bersekolah di Jerman. Namun, berbeda dengan yang lainnya, ia tidak menggunakan beasiswa dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk melanjutkan kuliahnya di Jerman, melainkan dengan menggunakan biaya sendiri dari ibunya, yaitu R.A. Tuti Marini Puspawadoyo. Pada waktu itu, pemerintah Indonesia di bawah Soekarno gencar membiayai ratusan siswa cerdas Indonesia untuk mengemban pendidikan di luar negeri dan menimba ilmu di sana. Habibie merupakan rombongan kedua di antara ratusan pelajar SMA yang secara khusus dikirim ke berbagai negara. Kemudian Habibie memilih jurusan teknik penerbangan dengan spesialis konstruksi pesawat terbang di Halle Universitas Teknik Wisconsin Aceh. Setelah beliau kembali ke Indonesia,
Habibie kemudian menjabat sebagai Menteri Negara Ristek atau Kepala BPPT selama 20 tahun dan memimpin perusahaan BUMN industri strategi selama 10 tahun. Di tahun 1995, beliau berhasil memimpin proyek pembuatan pesawat yang diberi nama N250 Gatot Kaca, di mana menjadi kala itu, dan bahkan sudah dipersiapkan untuk bisa 30 tahun ke depan. Untuk melengkapi desain awalnya saja, B.J. Habibie butuh waktu selama 5 tahun. Pesawat ini juga menjadi satu-satunya pesawat yang turboprop di dunia di mana menggunakan teknologi fly-by-wire. Saat itu, pesawat N250 Gatot Kaca ini telah terbang hingga 900 jam dan selangkah lagi bisa masuk sertifikasi untuk Federal Aviation Administration. Di zamannya, PT IPTN sudah membangun pabrik pesawat hingga ke Amerika dan Eropa demi bisa menjadi pasaran di negara itu. Di bawah komando B.J. Habibie, IPTN berhasil mempekerjakan hingga 16.000 orang. Namun sialnya, ketika IPTN sedang berjaya, justru Presiden Soeharto memerintahkan penutupan IPTN beserta industri strategis lain karena alasan krisis moneter di tahun 1996 sampai 1998. Sebanyak